Halo sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan peluang yang baik untuk meraih kesuksesan di masa mendatang. Kali ini, BB Movie akan menceritakan sebuah film yang memiliki nilai spirit yang baik untuk kita. Film Flag of the Phoenix yang rilis pada tahun 2004 ini menceritakan sekelompok orang yang bekerja sebagai karyawan pengeboran minyak di gurun pasir Mongolia. Sudah bertahun-tahun mereka bekerja namun tidak membuahkan hasil sama sekali, sehingga membuat perusahaan mereka memutuskan untuk menghentikan pekerjaan tersebut dan memulangkan semua karyawannya. Namun naasnya mereka harus terjebak di gurun pasir lantaran pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulensi karena menerjang badai pasir yang sangat kuat. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Semongko. Kisah ini berawal ketika seorang insinyur yang bernama Kelly merasa kecewa setelah mengetahui perusahaan memutuskan untuk menutup tambang minyak tempat dia bekerja. Selama bertahun-tahun mereka bekerja di lokasi itu tidak membuahkan hasil apapun. Tak lama kemudian, sebuah pesawat kargo dari perusahaan tempat mereka bekerja datang untuk menjemput semua karyawan yang berada di sana. Pesawat tersebut dikendarai oleh pilot yang bernama Frank Towns dan kopilot yang bernama Eiji. Frank meminta Kelly dan karyawan yang lain agar secepatnya mengemasi barang bawaan mereka dan segera pergi dari lokasi itu. Setelah mereka mengemasi barang-barang dan alat-alat bawaan mereka, kemudian mereka memasukkannya ke dalam pesawat. Saat Frank dan Eiji mengabsen semua karyawan yang sudah naik ke dalam pesawat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seorang pria asing yang bernama Elliot ingin ikut menumpang bersama mereka. Frank awalnya tak setuju karena Elliot bukanlah karyawan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Tapi karena merasa kasihan, akhirnya Elliot diperbolehkan menumpang di pesawat tersebut. Setelah semua penumpang naik dan segala sesuatunya dirasa siap, Frank dan Eiji kemudian memulai perjalanan dan berhasil take off dengan lancar dan terbang mulus tanpa ada masalah sedikit pun. Di dalam pesawat, para penumpang terlihat bahagia karena akhirnya mereka bisa bertemu dengan keluarga yang sudah bertahun-tahun mereka tinggalkan. Setelah beberapa jam mereka terbang mulus di atas padang pasir yang luas, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi yang membuat pesawat mereka bergetar. Semakin lama turbulensi semakin kuat dan membuat antena komunikasi pesawat tersebut terlepas. Tak lama kemudian, Frank dihadapkan dengan badai pasir yang sangat besar di depan mereka yang membuat Eiji sedikit panik. Dia menyarankan Frank untuk memutar pesawat kembali ke tempat pengeboran minyak. Namun Frank malah menambah ketinggian pesawat dan menerobos masuk ke dalam badai pasir yang mengerikan itu. Karena badai pesawat yang sangat besar membuat pesawat semakin kuat bergetar dan membuat semua penumpang merasa panik. Elliot mempunyai feeling buruk soal ini dan berusaha mengingatkan Frank kalau pesawat terlalu berat dan menyarankan agar tidak melawan badai pasir di depan mereka. Tapi Frank tidak mendengar saran dari Elliot dan memaksa pesawat terbang masuk ke tengah badai pasir. Eiji berusaha mencari bandara terdekat agar mereka bisa mendarat dengan selamat. Sialnya, bandara terdekat jaraknya masih 480 km. Lalu Elliot berusaha mengirim sinyal darurat. Tapi karena antena yang sudah terlepas membuat sinyal yang ia kirim hanya sia-sia. Getaran di dalam pesawat semakin tak terkendali. Barang-barang bawaan para penumpang berguncang dan membuat semua orang semakin panik ketakutan. Eiji berinisiatif untuk menenangkan para penumpang. Tiba-tiba mur yang mengunci baling-baling sebelah kiri terlepas dan tersedot masuk ke dalam. Karena tidak ada yang menahan, akhirnya baling-baling itu terlepas dan hampir mengenai Frank di dalam pesawat, yang mengakibatkan ledakan dan membuat Eiji terpental hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah kehilangan mesin sebelah kiri, pesawat mulai oleng dan terbang semakin rendah yang membuat pesawat akhirnya menabrak batu dan membuat pintu belakang hancur dan terbuka lebar. Seketika barang bawaan mereka terlempar keluar bersama salah satu karyawan yang ikut jatuh dari pesawat tersebut. Melihat ada peluang untuk mendarat, Frank kemudian mendaratkan pesawatnya. Hal ini membuat beberapa penumpang pingsan, namun ada juga yang harus kehilangan nyawa.
Salah satu dari penumpang mencoba keluar dari dalam pesawat, namun Frank mengingatkan kalau badai pasir ini sangat kuat dan bisa menghancurkan kulit mereka dalam seketika. Setelah mereka menunggu lama, ketika badai sudah mulai reda, mereka menguburkan 2 orang karyawan yang kehilangan nyawanya dalam insiden mengerikan tersebut. Di tengah rasa sedih yang menyelimuti, mereka memfokuskan mencari bagaimana cara untuk bertahan hidup di sana. Dimulai dengan membangun tenda untuk berteduh dari panas yang menyengat, lalu mengumpulkan persediaan air yang mereka perkirakan cukup untuk 30 hari ke depan. Frank melihat peta dan berusaha mencari lokasi di mana tempat mereka saat ini. Ternyata mereka berada di padang pasir Gobi dekat perbatasan China dan Mongolia. Dengan sombongnya, Jeremy mengatakan kalau ia mampu berjalan ke kota terdekat yang letaknya 320 km dari lokasi mereka berada saat ini. Namun Reddy mengingatkan kalau suhu saat ini sedang sangat panas-panasnya. Ia tak akan mampu bertahan dengan berjalan kaki karena pasti akan mengalami dehidrasi. Dan lebih mengerikannya lagi, bebatuan di bukit sepanjang gurun pasir bersifat magnetik yang bisa mengacaukan jarum kompas penunjuk arah dan membuatnya tersesat. Hari semakin gelap dan malam pun tiba. Semua orang tertidur di dalam bangkai pesawat kecuali Davis yang belum tidur lantaran menahan rasa ingin pipis. Karena sudah tak tahan lagi, Davis nekat keluar menjauh dari pesawat untuk menunaikan hajatnya itu. Namun naasnya, saat Davis ingin kembali secara tidak sengaja, dia tersandung oleh batu yang membuatnya jatuh terguling ke dalam lembah. Tiba-tiba badai pasir besar datang dan menguburnya hidup-hidup tanpa ada seorang pun yang tahu. Keesokan harinya, semua orang dibuat panik karena Davis menghilang tanpa jejak. Tentu saja mereka tidak bisa menemukannya karena Davis sudah tewas terkubur oleh pasir. Di saat semua orang sedang panik karena kehilangan Davis, Kelly merasa kecewa dengan Frank karena dia terlihat santai dan seakan tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi. Frank berkata kalau semua orang sudah pada dewasa, seharusnya mereka bisa menjaga dirinya masing-masing. Kelly dan yang lain mulai kehilangan rasa percaya diri dan mengatakan kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka semua. Yang membuat Jeremy dan Ian memutuskan untuk pergi berjalan kaki dengan membawa 1 galon air. Tentu saja hal ini membuat Frank dan Edgy marah dan berusaha merebut kembali persediaan air yang sangat berharga tersebut. Namun sialnya mereka malah memecahkan galon tersebut dan membuat airnya tumpah sia-sia. Dari atas pesawat, Elliot yang melihat kejadian itu kemudian menghampiri mereka. Dan ia mengutarakan ide gilanya kepada mereka semua. Ternyata Elliot ini adalah seorang insinyur yang bekerja di perusahaan pesawat terkenal di Amerika. Selama ini Elliot diam-diam mengamati bangkai pesawat dan membuat rencana akan membangun pesawat sederhana dari memanfaatkan sisa mesin yang ada. Elliot berkata kalau mesin sebelah kanan pesawat itu masih utuh dan bisa digunakan. Namun Frank tidak setuju dengan ide Elliot. Frank bersikeras kalau membuat pesawat membutuhkan waktu yang lama sedangkan persediaan air mereka hanya cukup untuk 30 hari saja. Ketika hari menjelang malam, mereka baru menyadari kalau salah satu teman mereka, James, telah menghilang. Kelly yang panik bersikeras mencari James malam itu juga. Namun kali ini Frank merasa bertanggung jawab dan pergi mencari James sendirian. Selama seharian Frank berjalan menyusuri padang pasir gersang yang tandus demi mencari James yang pergi entah kemana. Hingga tak lama kemudian Frank tiba di suatu bukit bebatuan yang dipenuhi dengan barang-barang yang terjatuh dari pesawat beberapa hari lalu. Frank dikejutkan setelah melihat sosok mayat yang terbaring di atas bebatuan dan membuat Frank semakin terkejut setelah melihat tubuh mayat itu penuh dengan luka bekas tembakan. Ternyata itu bukanlah mayat James melainkan seorang karyawan lain yang terjatuh pada saat pesawat mengalami insiden di udara. Sesaat kemudian dari belakang tiba-tiba James datang yang mengagetkan Frank karena James ternyata masih hidup. Frank sedikit lega karena melihat James masih sehat. Di sisi lain Frank juga merasa khawatir karena melihat mayat yang dipenuhi dengan luka bekas tembakan itu.
Dia meyakini kalau pelaku penembakan adalah suku nomad yang kejam yang berkeliaran di padang gurun ini. Setelah menemukan James, Frank mengajak James kembali bersama rombongan yang lain. Frank akhirnya setuju dengan rencana Elliot untuk membangun pesawat sederhana. Mereka semua membanting tulang membongkar bangkai pesawat yang sudah tak berguna itu. Karena mereka bekerja sekuat tenaga, hal ini membuat persediaan minuman semakin menipis. Banyak cobaan yang menghalangi mereka untuk membangun pesawat tersebut. Suatu ketika mereka dihadapkan dengan badai petir yang menyambar dan hampir memburu mereka semua. Tak hanya itu, sebagian dari bahan bakar yang tak sengaja terkena percikan api yang membuatnya meledak tak tersisa. Setelah 2 minggu mereka terdampar dan berusaha membangun pesawat itu, akhirnya rangkaian pesawat pun mulai terbentuk. Lalu Reddy menamakan pesawat itu dengan nama Phoenix, seperti burung api yang bangkit dari abu. Di malam harinya, karena ledakan api beberapa hari lalu membuat sekelompok orang tak dikenal mendekat ke arah lokasi mereka. Disinilah dilema mulai muncul. Ian berpikir kalau sekelompok orang itu mungkin bisa saja menyelamatkan mereka, atau setidaknya memberikan air dan makanan. Tapi Frank berpikir berbeda. Frank ingat kalau seminggu yang lalu dia menemukan mayat yang penuh dengan luka bekas tembakan. Bisa jadi sekelompok orang inilah pelaku penembakan itu. Namun akhirnya Ian, Alex, dan Edgy memutuskan untuk mendekat ke arah sekelompok orang itu. Mereka mencoba berkomunikasi dan meminta tolong. Situasi menjadi mencekam setelah James secara tidak sengaja melihat jam tangan milik pria yang mayatnya ditemukan Frank di atas bebatuan, sedang dipakai oleh salah satu orang dari kelompok orang asing itu. Karena ketahuan, pemimpin mereka mencoba menembak Edgy. Tapi Alex mengorbankan dirinya untuk melindungi Edgy. Melihat kejadian itu, Frank secepat mungkin menembak balik ke sekelompok orang keparat tersebut. Namun sayangnya satu orang berhasil kabur. Di pagi harinya, semua orang merasa terpukul dan bersedih hati karena luka tembakan Alex terlalu parah yang membuatnya harus kehilangan nyawa. Tinggal sedikit lagi pesawat yang mereka bangun bisa berfungsi. Mereka semua tidak mau membuang-buang waktu dan bersedih terus-menerus, kemudian melanjutkan pekerjaan mereka. Frank secara tidak sengaja menemukan sebuah majalah yang berisi katalog mainan pesawat di dalam tas milik Elliot. Ternyata selama ini Elliot tidak sepenuhnya jujur kepada mereka. Dia memang benar insinyur pesawat, tapi pesawat remote control mainan anak-anak. Tentu saja hal ini membuat semua orang marah kepada Elliot karena merasa dibohongi. Mereka menyadari membuat pesawat sungguhan dan pesawat mainan sangatlah jauh berbeda. Mereka yang tersulut emosi kemudian menghajar Elliot habis-habisan. Bahkan Ian berencana untuk membunuhnya. Namun tak lama kemudian angin berhembus kencang dan sedikit mengangkat pesawat yang mereka buat. Di momen inilah mereka memiliki sedikit harapan dan yakin pesawat yang dirancang oleh Elliot bisa benar-benar terbang. Frank tak punya banyak waktu lagi dan secepatnya ingin keluar dari padang pasir yang menyiksa ini. Tak lama kemudian dari kejauhan dia melihat 2 orang dari suku nomad yang sudah menemukan posisi pesawat mereka. Setelah mengecek kondisi pesawat untuk terakhir kalinya, mereka semua bergotong royong menarik pesawat rakitan tersebut ke landasan. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Frank mencoba menyalakan pesawat itu secara manual dengan menggunakan pistol flare yang pelurunya hanya tinggal tersisa 5 buah saja. Setelah 4 kali mencoba, mesin pesawat masih juga tak mau menyala. Untungnya dengan menggunakan peluru terakhir, paling-paling pesawat mulai berputar dan berjalan normal. Mereka semua tak punya banyak waktu lagi karena suku nomad ternyata sudah mengepung seluruh bukit di sekitar pesawat mereka. Setelah semuanya naik, Frank memacu pesawat dengan kekuatan penuh. Sayap ekor sempat mengalami kerusakan karena kawatnya terputus. Namun Elliot berhasil memasang kembali kawat pengait tersebut tepat ketika pesawat terjatuh ke dalam jurang. Harinya setelah bertahan hidup selama hampir 3 minggu di padang pasir yang ganas dan mengerikan itu, mereka bisa bernapas lega karena pesawat Phoenix bisa terbang sempurna dan membawa mereka keluar dari padang gurun itu. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai. Film ini memiliki makna yang dalam jika kita renungkan. Sesulit apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah menyerah, karena pasti ada jalan untuk kita bisa melewatinya. Semoga kita termasuk orang-orang sabar dan tak mudah berputus asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.